Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kali ini saya kedatangan seorang anak muda yang sekarang berkecimpung di dunia kripto. Sebetulnya udah lama nih. Nyari beliau ini susah banget dari awal tahun kalau nggak salah. Coba-coba bagus waktu itu ya. Baru tembus sekarang nih. Jadi thank you bro. Thank you. Bisa datang di sini di podcast saya. Kali ini kita bahas soal kripto, khususnya ICCA. ICCA atau Indonesia Crypto Consumer Association. Tapi sebelum itu, gue pengen nanya ini, lu kan backgroundnya hukum ya, maksudnya di FHUI ya? FHUI, ya betul. Waktu itu kita satu alma mater, cuman gue ekonomi, lu hukum ya. Oke, siap. Tapi, dan jaraknya jauh juga ya, lu angkatan 2014. 2014. Sementara gue 81, jauh banget gitu. Tapi sekarang kita ketemu di kripto. Nah, mungkin pertanyaan pertama, orang hukum kok tiba-tiba terjun kripto, gimana ceritanya nih bro? Mungkin kalau balik dulu kenapa gue ngambil hukum ya. Sebenarnya gue ngambil hukum juga cuman karena ngikut orang tua yang milihin. Oh, oke. Jadi kalau basic dari hobi dan segala macam memang dari dulu IT, dari kecil ya, mungkin dari umur dari SD segala macam udah belajar coding dan segala macam. Jadi memang IT itu ya lebih ke hobi lah, daily hobi. Akhirnya sampai tahu tentang kripto itu sekitar tahun 2015 atau 13 antara itulah. Berarti masih tahap-tahap awal kripto masuk Indonesia ya itu ya? Iya, masih bitcoin.co.id dan kebanyakan juga orang beli kripto itu masih manual. Jadi dulu kalau nggak salah banknya si IMB Niaga yang bisa. Jadi gitu? Iya, manual dulu. Oh, manual. Manual maksudnya gimana tuh? Websitenya cuma ada satu. Oke. Nunggunya 2 hari kalau beli. Kayaknya mereka beliin dulu di luar negeri baru ditransfer ke kita atau kayak gimana, saya kurang paham juga sih. Oh gitu. Dulu kayak begitu modelnya. Oh jadi memang sebelum masuk ke FHUI memang hobi hal-hal yang terkait sama IT dong ya? Sebelum masuk FHUI saya udah punya perusahaan IT. Oh sudah punya? Udah punya perusahaan IT. Perusahaan apa tuh kalau boleh tahu? Jadi nama PT-nya Jaya Data. Sebenarnya itu kayak lebih kayak data center sama web based application gitu, tapi kan zaman pas sekitar tahun 2014 itu saya masuk kuliah, berarti 2013 2012 kan masih sedikit banget ya yang tentang orang yang benar-benar bikin aplikasi dan segala macamnya. Nah, waktu itu kita udah mulai bikin aplikasi. Salah satu yang kita bikin ya ini aplikasi BCA dulu kita yang bikin. Ya awal-awal, terus lumayan banyak sih. Pertamina punya aplikasi juga gitu. Oke. Tapi gue lupa perkenalkan nih. Beliau ini adalah Rob Rafael Kardinal ya, nama lengkapnya. Beliau adalah Ketua Indonesia Crypto Consumer Association. Benar ya? Betul. Itu berdiri kapan ya? Berdirinya itu secara resminya itu sebenarnya sekitar November 2020 kalau nggak saya salah. Atau 2020 ya. 2020. Iya. Berarti nggak lama setelah kan kripto itu diatur Bapepti atau Permendak itu kan 2018 kalau nggak salah. 19 ya. Ada Permendak nomor berapa, nomor 7, nomor berapa? Iya. Kemudian baru 2020 Bapepti keluarkan Perba-nya ya. Iya, baru keluarkan Perba. Berarti nggak lama ya setelah kripto masuk ke Indonesia, kemudian ICCA lahir. Nah, lahir itu kan apa tuh? Apa latar belakang kelahiran ICCA ya? Latar belakangnya sebenarnya waktu itu kita sebenarnya saya pribadi waktu itu banyak diminta bantu tentang robot trading dan segala macamnya, dan banyak banget yang mengaitkan itu dengan kripto. Tapi saya bilang ini kan hal yang berbeda dari binary option, kripto dan segala macam. Robot trading dulu orang anggapnya ini sama semua nih. Akhirnya ya saya sama teman-teman bilang ya udah kalau nggak kita gini aja deh, kita bikin sesuatu yang memang bisa kita bikin tapi jangkauannya lebih luas. Nah akhirnya kita bikin ICCA ini gitu. Dan memang gimana ya, dari Bapepti juga bilang, bro bantu-bantu dong gimana nih caranya kita penyuluhan, plus kan karena mungkin dari sayanya juga lumayan mengerti tentang undang-undang hukum dan segala macamnya.
Tapi juga masih posisinya juga mungkin lebih gampang menjelaskan ke anak-anak yang lebih muda, karena kan kripto ini kan penggunanya kan benar-benar anak muda, bukan kayak saham yang senior gitu kan. Milenial Gen Z ya. Jadi milenial Gen Z yang kadang-kadang dijelasin sama yang lebih tua juga mereka nggak ngerti juga gitu. Yang ngejelasin baru belajar, yang dijelasin nggak ngerti, akhirnya susah gitu. Akhirnya kita coba jadi penghubung di situ. Jadi memang kalau secara asosiasi kita satu-satunya yang deal langsung sama customer, karena kan yang lain asosiasinya lebih kayak exchanger, mereka lebih gitu. Mereka lebih dagangnya gimana sih, sampai pas kita ada itu baru ada yang benar-benar menaungi konsumen ini lari kemana. Jadi ada beberapa kasus yang dulu sampai kita bantu selesaikan juga, apalagi zaman-zaman yang pas koin-koin artis tuh kan banyak banget tuh, tapi kita berhasil sampai ada yang duitnya dibalikin juga, ada yang dibalikin. Sampai lumayan ribut rame, ada yang dibalikin. Terus juga ada nggak semuanya bisa dibalikin sih, tapi seenggak-enggaknya dengan kita melakukan edukasi, melakukan mediasi dan segala macam, kita kita angkat juga di publik. Tujuannya sih sebenarnya lebih ke ngasih contoh, oh ini ada koin yang nggak benar tuh kayak begini ceritanya, gitu sih. Jadi kalau dilihat memang satu-satunya asosiasi yang langsung buat konsumen cuman di kripto ini ya, karena di industri lain, apakah di pasar modal, di forex atau di perbankan sekalipun nggak ada asosiasi yang menaungi konsumen ya, kecuali YLKI mungkin, Yayasan Lembaga Konsumen ini, tapi itu kan global. Tapi di industri yang spesifik di kripto baru ini nih ada asosiasi yang menaungi. Jadi acungan jempol nih buat ICCA. Nah tadi latar belakangnya itu ya, jadi untuk membantu para konsumen ya. Nah untuk jadi anggotanya gimana caranya? Apakah otomatis semua investor atau semua pelanggan exchanger itu jadi anggota? Kalau anggota as-in kayak pengurus memang kita belum open lagi ya, jadi masih sama seperti yang dulu. Mungkin nanti tahun depan kita baru rapihin lagi karena banyak yang juga udah nggak aktif juga. Tapi kalau buat jadi anggota as-in kayak cuman mau mengadu apa segala macam, semua orang bisa sih. Tidak harus jadi anggota? Tidak harus jadi anggota, siapapun bisa. Kita benar-benar open, emang kita bikinnya sengaja inklusif. Jadi ya siapapun mau menanyakan sesuatu bisa. Makanya pasti kan biasa kalau mau langsung dari grupnya atau dari Discord pasti kan paling nyampe ke siapa, ke Pak Bagus atau siapa, pasti kan sampai ke sana. Nanti kalau kita lihat dulu, oh ini apa sih ceritanya tentang apa, nanti kita baca satu persatu. Jadi tidak harus jadi anggota ya, karena judulnya kan asosiasi nih. Bayangan gue itu kan perkumpulan para konsumen kripto nih. Kita nggak begitu ya? Kita belum pernah sih bikin yang kayak semuanya harus bikin jadi anggota segala macam berapa. Soalnya kalau kita mau bikin semua jadi anggota banyak banget kan. Banyak banget, iya. Sekarang berapa sih konsumen kripto menurut data ICCA? Yang daftar ya, yang SSID itu sekitar 13 juta. 13 juta? Iya, tapi kalau yang aktif trade itu mungkin di bawah 2 juta. Karena banyak yang bikin aja gimana ya, apalagi dari exchanger kan, mungkin kayak waktu itu cuma ngejar airdrop, ada yang ngejar promo gitu-gitu kan. Contoh tuh saya pernah lihat ada salah satu exchange itu dalam launching 1 minggu pertama mereka dapat 2 juta user. 2 juta user? 1 minggu. Lewat airdrop gitu-gitu. Tapi kan most of trader ini atau most of yang pengguna ini hampir menurut datanya mereka ya, yang balik cuma 10% ya. Yang sisanya udah bukannya hilang. Mereka nggak trading crypto lagi, tapi mereka nggak pakai exchange-nya lagi. Jadi mereka balik ke exchange yang mungkin dulu ya. Jadi gimana ya? Ini doang untuk dapat airdrop. Itu balik lagi. Balik lagi ya. Oh gitu. Jadi ya kalau data Bapak Pi itu kan nggak usah investor kripto sudah sampai 18 juta. Sekarang mungkin segituan ya. Gitu ya. Tapi itu juga datanya setahu saya ya, itu overlap antara exchange. Jadi misalkan ada yang double ya? Ada yang double. Jadi misalkan kalau saya bikin di A, ada bikin di B juga, dihitungnya 2 gitu loh. Oh gitu? Iya, katanya sih. Padahal orangnya sama. Orangnya sama gitu. Jadi nggak kayak di saham itu kan ada SID. Iya, SID-nya satu kan. Iya, kalau ini SID-nya kayaknya KTP doang. KTP doang. Jadi nggak interconnected. Ya, jadi dia buka, contohnya gue di Bitwiwi gitu ya. Kemudian satu buka di exchange lain, itu dihitung 2. Dihitung 2. Setahu saya dulu kayak begitu. Makanya kita juga kayak ya pantas aja angkanya sampai berjuta-juta kan. Kalau orang bikin, satu orang punya
di tempat-tempat exchange berarti kan 2-3 exchange ya. 2-3 exchange at Double, least ya. gitu. Jadi kemungkinan sekitar 13 juta tadi ya. Iya, makanya kita juta. ngitungnya 50%-nya Itu lah. gimana tuh cara ngitungnya kok bisa dapat angka 13 juta? Kok beda dengan data yang tadi Bapepti gitu? Sebenarnya itu kita cuma nanya dari data, kalau kita nanya dari data exchange pribadi kan sebenarnya bisa aja nanya kan. Itu sih sebenarnya kita cuma rough number, kita tambahin semuanya, habis itu kita ambil 50%-nya, jadi kita anggap satu orang punya 2 exchange lah gitu. Oh, maka dapat ke angka 13.000 itu ya. Dan kalau nggak salah memang sebagian besar itu golongan milenial dan Gen Z ya. Iya, betul. Umurnya sekitar 25 sampai 35 atau 80%. 80%. Ya, 80%. Dulu saya sempat yang pas 2022 akhir tuh ya. Itu sekitar 80%-nya. 80%. Iya. Tapi banyak yang trading ini kan banyak yang penggunanya berkurang juga karena masalah pajak kan, yang 0,11 di atas, 0,11 di bawah itu ya. Ya, nanti kita akan diskusi soal itu tuh. Itu menarik itu. Nah, kemudian kalau aktivitas rutinnya sendiri sisi apa? Kita sih posisi sekarang memang lebih banyak karena mungkin kriptonya juga lagi nggak terlalu bullish atau gimana. Jadi kan kalau di kripto ini kan yang banyak bermasalah kan di saya bilangnya adalah altcoin kali ya. Altcoin turunannya lagi malah yang udah benar-benar bawah. Jadi kayak contoh, kalau Bitcoin doang yang naik sih nggak bakal ada masalah apa-apa. Kita nggak bakal dengar, oh ini ada scam ini, ada itu, kita nggak bakal dengar apa-apa. ETH dan teman-temannya Solana segala macam naik sih kita nggak benar dengar apa-apa. Nah jadi memang setelah habis FTX jatuh, Luna dan segala macamnya, memang kita udah dengar jarang ada kasus-kasus sih. Walaupun terakhir ada kasus juga, tapi itu lebih kayak apa ya? Kalau menurut saya jadinya bukan crypto scam atau yang kayak Ponzi atau yang kayak gimana, malah kebanyakan orang bikin investasi. Jadinya kayak investasi bodong manual aja. Oh, kayak Ponzi gitu ya. Kayak Ponzi manual aja. Nggak ada smart contract, nggak ada apa-apa. Istilahnya transfer ke A, abis itu barangnya nggak jadi dibikin, itu kan, ya itu kan penipuan biasa ya, kriminal, ya, pidana umum. Pidana umum kalau itu gitu. Jadi lebih ke sosialisasi ya. Iya. Nah, kalau misalnya konsumen kripto ingin mengadu, caranya gimana nih? Bisa masuk ke Discord kita, habis itu isi form sih. Ada form. Ada itu di apa nih? gitu. Website atau Discord. Oh, ada itu ya. Mereka bisa. Siapapun itu ya. Siapapun bisa. Tidak mesti jadi anggota ya. Tidak perlu jadi anggota. Oh, Yang penting pasti isi email, verifikasi, kita lihat bukan bot dan segala macam, udah langsung bisa. Kalau pengurus sendiri ada berapa orang sih? Kalau yang pengurusnya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, yang sekitar 32. 32. Ya. Iya. Dan itu sudah dibagi-bagi dong. Iya. Si A tugas apa, si B tugas apa gitu. Ya. Oke. Kalau koordinasi sama regulator itu rutin atau gimana? Sering diajak diskusi nggak tuh oleh regulator? Lumayan sering sih. Baik yang dulu ya, yang sekarang ya Bapepti kan. Iya, nantinya kan akan jadi ke yang OJK. ke OJK juga kita udah beberapa kali ngobrol, tapi yang ke Bapepti lumayan sering, apalagi pas dekat-dekat ada perba baru biasanya. Ya kan mereka nanya kayak, menurut kalian ada yang kurang atau apa gitu-gitu sih ada. Bahkan kan ada koordinasi langsung juga antar asosiasi sama semua exchange, biasa kan diundang ke sana. Kita biasa ikut juga gitu. Nantinya kan kripto akan pindah ke OJK nih. Iya. Karena ada undang-undang P2SK ya. Menurut ICCA gimana tuh? Ini hal yang positif untuk pengembangan kripto atau gimana? Kalau menurut saya akan ada kemunduran sedikit dalam hal pengetahuan dan aplikasi, karena kan namanya tempat baru pasti kan ada adaptasi dan segala macamnya. Pasti ada waktu yang kebuang. Cuman secara efektivitas mungkin ya, dengan anggaran yang lebih besar dan kantor cabang yang lebih banyak di seluruh Indonesia. Kan Bapepti itu kan kantor cabangnya kalau nggak salah cuma 2 atau 3 ya. OJK itu kan di setiap provinsi ada. Dengan anggaran yang sebesar itu, harusnya pengawasan kan lebih ketat. Iya. Mungkin saya bisa highlightnya di situ. Dengan harapan kita adalah dengan kapasitas OJK yang memang lebih besar juga, anggarannya lebih banyak, anggotanya lebih banyak, dan mereka kan juga bisa menerima tenaga umum juga ya. Jadi mungkin menurut saya sih
seharusnya bisa jadi hal yang lebih baik. Pengawasannya akan lebih baik. Lebih baik ya. Nah, sekarang kita kembali ke tadi itu. Saya lihat kan transaksi kripto tahun ini itu kan sepertiga dari tahun lalu. Iya. Kemudian tahun lalu tuh sepertiga dari 2021. Betul. Paling tinggi kan di 2021 tuh yang 859 triliun. Iya. Tahun lalu tuh tinggal 300 triliun, tahun ini sekitar 90-an triliun. Itu kenapa ya kira-kira dari pandangan ICCN? Apa yang bikin terjadi penurunan? Apakah appetite para konsumen ini udah menurun atau kapok ya, misalnya pernah rugi terus kapok ya? Kalau menurut saya ya kan benar 859 triliun. Iya, iya. Tapi 2020-nya kita harus lihat juga. Ya 60-an. Iya. Berarti 60-an ini kan adalah start di mana kita kripto ini mulai diituin lagi. Tapi yang pas ke 800-nya memang ini kan extraordinary condition. Iya. Satu ada pandemi. Dan yang kedua orang di seluruh dunia waktu itu yang dibahas kripto aja. Iya. Sampai istilahnya beberapa banyak project sama exchange yang lahir di tahun 2020 aja setelah mereka bikin itu kan banyak banget. Jadi kalau menurut saya memang waktu itu adalah extraordinary condition di mana orang benar-benar kripto itu akhirnya didengar sama orang yang non-native-nya juga pada dengar gitu loh, yang benar-benar orang nggak pernah beli kripto, nggak pernah beli apa, pada mau ikut semuanya. Akhirnya jadilah lonjakan sampai 859 triliun itu. Euforia. Plus waktu itu pemerintah kaget juga kan, wah langsung kayak begini. Akhirnya mereka bingung caranya gimana. Ya pemerintah gimana caranya. Oke, kalian bisa trading tapi kita juga dapat sesuatu juga lah. Akhirnya PMK 68 itu keluar langsung kan, yang pajak. Nah itu salah satu yang pas pajak itu keluar itu saya udah bilang sebenarnya. Itu kan juga kejadiannya kan antara Menteri Keuangan sama Bapepti. Seingat saya nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Correct me if I'm wrong, nanti kita lihat lagi. Seingat saya itu nggak ada koordinasi dan tiba-tiba semua exchange langsung dipaksa buat apply. Tanpa ada sosialisasi. Itu saya ingat banget kenapa? Karena saya waktu itu diminta buat bikin surat petisi juga untuk meminta delay ini barang ini. Dan hasilnya pun sesuai dengan prediksi sama teman-teman yang di situ juga, akhirnya hilangnya lumayan. Itu dia. Nah, jadi bisa jadi unsur pajak ini salah satu faktor untuk. Menurut saya menurut saya hampir 80% ada, karena di bayangan saya begini. Kita misalkan mau beli aset kripto atau apapun itu, kan harapan kita adalah harganya naik. Tapi kalau kita pas beli udah kena minus di depan, kena 0,21 kena udah. Berarti kita misalkan untung 0,5% pun kita cuma untung setengahnya. Seenggak-enggaknya udah pasti hilang segitu. Jadi orang kadang-kadang kan malas juga. Sedangkan orang anak-anak di Indonesia ini yang benar-benar daily trade ya, mereka semua udah paham DEX. Most of them pakai futures. Di Indonesia futures juga nggak ada. Udah kena double. Yang mau trading santai mendingan gue taruh di DEX. Yang mau futures ya di luar negeri. Nah itu saya juga ada data ya. Tahun lalu itu transaksi di exchange luar negeri itu 5 the big 5 exchange luar negeri itu total transaksi sekitar 300 triliun. Kalau transaksi orang Indonesia melalui exchange luar ya, itu 300 triliun. Itu angkanya sama dengan total nilai transaksi orang Indonesia di exchange lokal gitu. Itu hanya 5 exchange luar yang the big 5 gitu. Nah, makanya saya khawatir apakah faktor pajak ini jadi penyebab. Tadi lu bilang kan 80% penyebabnya itu ya. Iya. Kalau menurut saya sangat-sangat bisa sih. Karena contoh ya, mungkin kalau nggak enak nyebut merek, tapi saya tahu banyak event produk benar-benar dibuild di Indonesia, working product. Ada yang game, ada yang toko apalah segala macam, ada yang jualan banyak. Itu bahkan mereka nggak listing di exchange Indonesia. Di luar kan? Di luar semua, gitu. Dan sampai sekarang saya nanya ke mereka bilang, ya gimana? Kalau misalkan gue daftar di exchange Indonesia juga belum tentu trader gue yang sekarang pindah ke sana kan, kata dia gitu. Jadi mereka akhirnya nyaman dengan exchange global, plus nggak kena pajak dan segala macam. Gitu. Toh kalau mereka istilahnya mau mindahin nih, kita ngomong kasarnya nih ya, misalkan kayak ngomongin kayak kenapa sih exchange lokal ini dipakainya istilahnya buat cash out doang, kata mereka kan. Ya paling gampang begini, kalau mereka mau trading di luar nih di DEX aja nih kan, mereka kan cuma bayar fee slippage aja, 0,1%.
Tapi kan mereka lebih nyaman di sana. Mereka nggak kena bolak-balik pantulan, kadang-kadang juga slippage rendah ya mereka bisa nggak trade dulu kan, lihat gas fee apa segala macam. Ditambah kalau mereka mau pindah ke exchange luar pun juga lebih cepat. Ya. Banyak sih faktornya memang. Paling kalau mau cash out doang baru pakai exchange lokal. Banyak teman saya, hampir semua teman saya kayak begitu soalnya. Waduh. Ini bahaya nih buat exchange lokal nih. Exchange lokal gimana? Jadi cuman dipakai buat cash out doang kan, bukan buat transaksi kan. Ada contoh lah, salah satu teman saya daily trade-nya mungkin sekitar hampir 1 juta US daily. Daily trade 1 juta US dollar. Iya. Tapi dia tradingnya di luar. Lewat DEX. Enggak, lewat cek luar. Cek luar. Iya, atau kadang-kadang lewat DEX. Cuman pas saya nanya, terus kalau lo ngambil cash gimana? Ya gue tinggal kirim aja ke exchange ini terus gue ambil. Jadi kita cuma dipakai buat buat cash out doang. Iya, lama-lama jadi money changer. Money changer ya, benar. Tapi emang itu kejadian dan saya lihat ya memang begitu sih. Apalagi di Bali, banyak banget yang kayak begitu. Manual cash out banyak yang manual cash out. Oh iya gitu. Iya, yang via salah satu exchange terbesar di dunia itu kan ada yang bisa peer to peer ya. Peer to peer exchange itu kan banyak yang jualan di sana. Maksudnya cash out manual kayak apa sih ya? Cash out manual, jadi mereka bukan lewat exchange tapi kayak kita beli misalkan kayak bro listing kayak gue jual 10.000 USDT, mau jual cepat 152 juta tapi harga market 154. Jadi belinya lewat sana, nanti mereka transfer manual. Oh gitu. Jadi nggak perlu exchange lagi ya? Oh, gimana sih bro? Iya, jadi ada yang gitu-gitulah. Jadi selama itu nggak dirapihin, ya orang banyak yang nyaman dengan gayanya masing-masing. Nah itu, apakah ini ada faktor peraturan atau gimana? Atau ya dari SEC pandangannya gimana ya? Kenapa orang lebih nyaman transaksi di exchange luar atau di DEX selain unsur pajak tadi ya? Apa kira-kira faktor lain? Sama kebebasan produk di exchange Indonesia kan masih sedikit sekali ya. Maksudnya kayak di fiturnya juga masih kalah kan gitu ya kan. Even exchange mungkin yang paling besar di sini pun dibandingin sama yang di luar negeri kan fitur kita jauh banget. Ya, jadi menurut saya itu juga salah satu faktornya ya. Keberagaman features, terus keadaan kalau maintenance dan segala macam normal lah. Cuma sama aja. Cuman mungkin ya satu pajak, yang kedua fitur, yang ketiga mungkin kenyamanan bertransaksi karena udah kebiasaan aja kali sih. Karena kan exchange di Indonesia ini kan masuknya istilahnya bukan saya bilang telat ya, tapi kan memang ini kan banyak pendatang barunya. Benar, iya. Sedangkan buat orang pindah exchange itu sangat-sangat susah. Susah, iya. Kecuali ada faktor yang extraordinary. Iya, extraordinary. Contoh tiba-tiba FTX tutup, kayak gitu ya pasti pindah kan. Cuman kalau enggak, kalau cuma beda-beda fee transaksi 0, sekian, iya benar. Ya enggak enggak. Either biasanya project-nya cuma ada di exchange A, misalkan project yang dia mau beli, dia pindah lah. Dia pindah ke situ. Tapi kan habis dia cash out juga dia balik lagi kan. Kayak tadi itu kan begitu dapat airdrop udah balik lagi ke exchange. Gitu sih. Jadi gimana saran buat pendatang baru gimana nih? Kalau menurut pendatang baru nih. Kalau menurut saya sih exchange itu yang paling kalau menurut saya ya, kalau bisa itu mereka udah punya working product sendiri, contoh udah punya project sendiri yang memang jadi daya tariknya sebuah project gitu. Misalkan kayak contoh yang kayak kita habis ngobrol sama, habis kita dengar kan siapa Binance kan CZ step down kan. Oke lah, BNB turun 14-15%, tapi kan habis itu balik lagi. Kenapa? Karena mereka udah bukan percaya sama figurnya. Tapi working product dari BNB BSC BEP20 itu memang udah bisa dipakai gitu loh. Jadi orangnya nggak ada pun bisa dipakai. Kayak Solana kan dulu benar-benar ke attract banget sama FTX karena FTX pakai itu terus. FTX tumbang, Solana aman aja. Nggak terlalu gimana-gimana kan. Bahkan naik lagi gitu. Karena mereka working product dari Solana ini berjalan. Adoptionnya jalan dan banyak orang bikin project di atasnya. Jadi memang balik lagi kita ke kunci semula kripto. Kalau kita ngomongin kripto kan sebenarnya kita harusnya ngomonginnya blockchain duluan kan. Jadi kita balik lagi ke kuncinya adalah penggunaan blockchainnya ini seperti apa. Gitu sih. Jadi kalau exchange-nya itu blockchainnya bisa ada working produknya jalan segala macam, pasti menang dia. Senang dia. Pasti menang. Karena yang saya lihat kayak gitu. Memang sih kalau kayak Solana gitu kan mereka nggak ada exchange ya, nggak bukan yang kayak BNB sama Binance gitu, atau bukan misalkan kayak
KuCoin sama KCS, bahkan Huobi sama Huobi token gitu-gitu kan. Tapi contoh kayak Solana ini kan memang mereka mau coba main gamenya lain. Jadi mereka banyakin produknya dulu, mungkin at some point nanti mereka punya exchange sendiri atau gimana. Tapi mereka juga udah nyaman dengan ekosistem mereka udah ada walletnya, mereka udah ada blockchainnya, which is itu harusnya bisa jadi produk turunan dari sebuah exchange kalau menurut saya. Working wallet yang bisa transfer kemana aja dan segala macam itu kan juga lebih seamless jadinya. Jadi untuk bisa bersaing dengan exchange yang sudah established ya harus itu ya. Harus iya, jadi contoh kalau kita lihat dulu kan sebenarnya ada salah satu exchange di Indonesia yang tiba-tiba gede banget tuh waktu itu bahkan jadi nomor 1. Cuman mereka kan coba bikin working product, tapi karena working productnya mereka ini terlalu sama dengan parent company-nya, akhirnya nggak jadi kan. Jadi juga. Ya kayak gitu-gitu sih. Tapi memang working product blockchain-nya itu penting banget. Kalau nggak, ya nggak ada yang pakai, susah. Karena ya ERC20 punya Ethereum kan juga banyak kepake karena orang percaya dengan blockchain-nya, percaya sama foundation-nya kan gitu loh. Walaupun mahal tetap aja dipakai. Karena orang percaya dengan security-nya. Percaya dengan security-nya gitu. Jadi saran Bro Rafael untuk pengembangan industri kripto di Indonesia apa nih selain tadi ya buat exchange lokal yang harus punya exchange produk? Kalau pengembangan industrinya ya yang pasti satu harus di boost juga ya. Maksudnya kalau menurut saya dengan pajak kena bolak-balik gitu kan agak nggak fair ya. Kalau misalkan itu adalah capital gain tax mungkin lebih masuk akal. Kayak di saham ya. Iya kayak di saham. Karena kalau beli kena, jual kena, udah minus duluan. 2 kali. Udah habis duluan. Udah habis duluan gitu kan. Memang angkanya dianggapnya kecil, tapi bayangin kalau mereka yang daily trade yang misalkan kayak $1 juta tadi gitu. Swing trade nih, swing trader kan. Naik 1% kan mereka jual. Naik 1% lagi mereka jual. Tapi kan kalau kepotong 0,2, kalau mereka 5 kali trading 1%. Berarti $1 juta mereka udah hilang 150 juta cuman buat bolak-balik doang. Iya kan? Sedangkan swing trader kan ya kayak gitu. Apalagi yang grid trading. Dalam 3 jam mereka bisa trade 5-10 kali. Ya kalau kena 0,2, 2% hilang udah. Secara akumulasi jadi nggak make sense kan? Nggak make sense, iya benar. Dan memang perlakuannya agak beda nih di pasar modal itu kan cuman kena 0,1 waktu jual saham gitu. Pajak final kan. Kenapa kok di kripto waktu beli kena 0,11, waktu jual kena 0,1 gitu. Iya, makanya itu yang kadang-kadang ya cuman kan katanya pemerintah happy dengan pemasukannya ya sudah kita. Ya cuman kalau happy waktu terima pertama besoknya pusing habis. Iya betul. Sama aja kan? Sama aja. Lama-lama mati gitu. Lama-lama mati. Iya. Terus buat ini sendiri buat para investor atau calon investor yang mau masuk ke kripto apa saran-saran dari Bro Rafael apa sebagai ketua ICC? Kalau yang pasti sih itu sih do your own research yang pasti ya. Istilahnya kalau beli ngikutin orang hampir 90% pasti ngaco. Beli cuman ngikut-ngikut, ada juga yang nitip duit. Wah, saya pernah dengar satu kasus tuh ya. Pas datang ini berapa orang yang beli saya bilang gitu kan, 40 orang. Tapi yang trading cuma 1. Nitip semua. Nitip semua, iya. 40 orang nih. Yang satu 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Tapi yang trading 1 orang doang, 1 account doang. Dia bilang, oh ini kacau ini. Ya, kalau rugi ya udah ya bablas. Gitu. Iya, bablas dikacau nih semuanya. Karena kan tombol buy sama sell kan cuma 1 dia bilang. Terus lu wakilin 40 orang gimana caranya? Yang satu mau jual, satu belum kan bingung. Atau di pool kali, duitnya dikumpulin. Di pool sama mereka. Ya artinya sekali buy untuk semua gitu. Iya. Gitu. Tapi kan oke lah kalau buy untuk semua, tapi kan kalau pas untuk sell kan ada yang mau jual, ada yang mau jual, ada yang enggak gitu. Ya, atau dia punya banyak handphone atau monitor kali ya. Oke, yang lucu-lucu memang di sini. Ya, tadi yang penting itu ya, do your own research teman-teman kalau sebelum masuk ke sebetulnya ke investasi manapun ya. Mau ke saham, mau ke kripto, mau ke investasi lain ya. Itu saran dari Bro Rob Rafael Kardinal sebagai ketua Indonesia Crypto Consumer Association. Ada hal lain nggak yang mau disampaikan? Buat para ini selain tadi itu ya, do your own research buat teman-teman
yang mau masuk ke kripto? Ya diusahakan selalu menggunakan duit yang memang sudah diperuntukkan untuk investasi ya. Karena waktu pas wah itu yang pas 2020 2021 sih kacau sih. Gimana tuh ceritanya? Kasusnya aneh-aneh sih, ada yang gade rumah buat beli token, ada yang gade sawah, wah udah kacau kalau waktu itu. Ada yang begitu? Sampai begitu. Kenapa mereka begitu euforia waktu itu ya? Kan yang jualan artis. Oh. Itu zaman-zamannya token artis. Oh ya kita tahu lah token artis siapa gitu ya. Yang jualan nggak ngerti, baru ngerti kripto, yang bikin juga nggak ngerti semuanya. Itu akhirnya kejadian yang yang saya lihat, orang nggak ngerti mimpin orang buta. Akhirnya berantakan semua. Kan di itu, wah itu berantakannya sih lumayan kacau waktu itu sih. Terus apa yang dilakukan ICC ya waktu itu? Kalau yang udah telanjur beli sih kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Cuman akhirnya ya akhirnya ada salah satu artis juga. Jadi banyak kan gini sih, artis ini sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Dia bilang gini, ada developer datang nawarin begini. Ya dia iya aja. Karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, dia kan iya aja, katanya bisa terkenal nanti bikin game apa segala macam. Jadi salah satu yang artis yang waktu itu, akhirnya dia malah ngelaporin developernya sendiri. Artis yang ini ya, yang itu. Dan akhirnya developernya karena takut, akhirnya uang yang udah dikumpulin dibalikin. Dibalikin ke investor. Oh ya? Iya. Ada yang sampai begitu. Gitu. Jadi kalau mungkin bisa dicek juga setelah ICCA berdiri itu, yang namanya scam gede itu nggak ada yang kejadian. Oh gitu. Nggak. Karena sebelum kejadian pasti udah kita berantemin dulu. Hampir semuanya kita bukan berantemin lah. Kita cross check. Misalkan contoh, oh ya ini tokennya back by gold apa segala macam. Saya bilang ya gampang aja resource-nya di mana. Ya kan kita jangan ngomong kayak orang masnya taruh di mana. Masnya taruh di mana? Custody-nya di mana? Custody-nya di mana? Kan gampang aja. Oh ini kita udah ada back cash-nya 1:1, ya udah lu buka aja, minta mutasinya aja di mana. Rupiahnya beneran ada apa enggak? Rupiahnya ada apa enggak ya gitu-gitulah. Kita ngebantu, bukan kita bilang kita mau ganggu orang nyari duit ya, tapi kalau cara nyari duitnya salah ya kita kan ngasih tahu aja gitu loh. Toh apa yang kita lakuin akhirnya dibaca sama investor, akhirnya itu kan berkurang sendiri sedikit demi sedikit. Bahkan kan sampai saya nggak perlu ngapa-ngapain aja, akhirnya banyak relawan-relawan yang akhirnya bantu nanyain ke sana. Oh gitu. Bantu menanyakan proyeknya, lu beneran nggak nih gini. Gitu. Sampai kayak begitu sih. Jadi menurut saya mungkin kita dengan 32 orang pengurus itu memang nggak banyak, tapi domino efek yang kita bikin lumayan. Munculnya orang jadi mikir juga mau bikin hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Padahal ICC itu kan tidak punya otoritas atau kemampuan untuk enforcement kan, artinya lebih ke secara ini aja kan, secara pengaruh apa tuh namanya, psikologis ya. Betul. Ya kita kan? secara resmi kan memang partner pemerintah, secara resmi ada di Kemendak. Cuman kan kita secara enforcement juga kita tetap harus kerja sama dengan yang lain, karena memang waktu itu memang sih saya waktu pas pelantikan dan segala macamnya memang saya minta Barreskrim sama Dirtipi Dexus datang juga. Oke. Jadi memang waktu itu kita langsung ngobrol ke sana dan mereka juga bilang oke, ada apa-apa kita siap bantu tangani gitu. Jadi ada satu dari Dirtipi Dexus, satu lagi dari Kabarundak Bapepti, Biro Perundang-undangan sama Penindakan. Iya, jadi ya kawan-kawan di sana juga waktu itu bilang ya udah nggak apa-apa, ada apa-apa kita saling koordinasi aja gitu. Artinya walaupun secara legal nggak ada punya kekuatan untuk enforcement, tapi secara psikologis bikin yang mau macam-macam jadi mikir gitu. Ya. Ini tadi kan terbukti kan setelah keberadaan ICCA nggak ada lagi kasus. Iya, yang besar nggak ada. Kasus yang besar. Dan memang dengan keberadaan ICCA juga banyak yang pusing juga. Banyak yang coba nyongkel, banyak yang coba kayak mempertanyakan ini apa sih, ini kenapa bisa sampai di-approve sama begini ya. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang selalu kayak ya kalau emang menurut kalian saya ini datang bikin masalah, ya kalian datang aja. Tapi sampai sekarang nggak ada yang pernah gimana juga. Ya maksudnya ya debat-debat keyboard warrior di chat segala macam kan ya udahlah. Setiap diajak kayak ya udah nggak apa-apa, kapan kita ngumpul, kita diskusi aja, nggak pernah ada yang datang. Artinya sejauh ini kan tidak ada ICCA atau oknum di ICCA yang memanfaatkan keberadaan untuk isengan orang lain kan? Nggak ada sih. Kita juga
ya kita nggak bisa enforce apa-apa juga sebenarnya kan. Paling untuk mempengaruhi psikologis kan. Kita nggak bisa action yang kayak sampai nangkap orang kan nggak mungkin. Kita kan bisa questioning, memberikan ya sedikit playing devil advocate, nanya hal yang ya udah mana buktinya. Oh kita udah kerjasama sama ini. Nah saya bilang gue kenal sama dia juga, so dia datang ke sini aja kalau beneran. Nyatakan enggak, gitulah. Nggak berani datang juga. Nggak berani datang juga. Siapa yang berani? Maksudnya banyak yang bikin project ini kayak main-main gitu loh, kayak bikin ceritanya terlalu ketinggian tapi nggak jadi apa-apa gitu kan. Ya gimana saya bikin juga. Nah terus terakhir mungkin ya menjelang peralihan dari Bapepti ke OJK, apa yang dilakukan ICC apa nih dalam masa transisi sekarang ini? Kan nanti 2025 ya pindah ke OJK. Iya. Jadi dari pas kita tahu pas waktu P2SK itu, memang kita juga sudah dilibatkan dari pas di sana ya. Makanya kita juga udah cukup mengetahui bahwa barang ini udah akan pindah. Kita juga udah berkoordinasi ke OJK sebelum P2SK keluar. Oh sebelum kita udah ngobrol ke sana. Jadi udah ICCA udah terlibat tuh waktu pembahasan kita sih draft, bukan pembahasan draft, kita nggak bisa bilang kita terlibat ya. Tapi kita ditanya untuk masukan. Oh diminta masukan ya. Kita juga berkoordinasi dengan Komisi 11 dan juga Biro Perundang-undangan DPR, Balek. Kita juga datang ke sana istilahnya menanyakan lah gimana sih kok bisa sampai ke OJK. Waktu itu awalnya kan kayak gitu kan. Apakah nanti di OJK akan lebih baik, gimana plannya gimana, dan siapa yang akan mimpin gitu-gitu sih kita nanyanya. Cuman ya basically kalau posisi sekarang mungkin kita lebih ke berkoordinasi ya. Sama coba menyiapkan soft landing juga buat Bapepti supaya landingnya aman, dan juga buat take off di OJK juga supaya aman semua. Jadi kita juga tuh pendampingin. Ya, saya juga sama Pak Hasan juga udah ketemu beberapa kali ngobrol. Ya, beberapa pandangan beliau juga sama saya juga cocok ya, apalagi masalah custodian. Ya, jadi menurut saya sih harusnya oke ya. Artinya nanti setelah di bawah OJK ya khususnya dari segi pengawasan akan lebih baik tentunya, karena nanti itu tadi OJK banyak cabang di daerah dan kapasitas orangnya juga lebih banyak, jumlah orang baik dalam kompetensi maupun jumlah orang ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya industri kripto kita, apalagi dengan keberadaan ICC akan lebih baik ya, Bro. Rafael. Thank you banget nih. Siap, thank you. Oh, mungkin teman-teman yang sudah jadi investor kripto atau mau menjadi investor kripto, kalau pengen nanya-nanya bisa dong ya, langsung bisa. ICC ya, mungkin ada websitenya. Websitenya ada, website ada, Instagram ada, Discord ada. Oke. Jadi silakan teman-teman yang mau konsultasi, mau ngadu juga silakan, walaupun ICC nggak punya kekuatan untuk enforce, tapi paling nggak secara psikologis bisa mempengaruhi para pemangku kepentingan. Oke teman-teman, demikian obrolan saya dengan Bro Rob Rafael Kardinal, Ketua ICCA atau Indonesia Crypto Consumer Association. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang.